From foto. Baiklah, salam sejahtera bagi kita semuanya Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah yang juga sebagai CGP, dan juga yang saya hormati semuanya Bapak Ibu Guru sebagai rekan saya. Adapun pada pagi hari ini kegiatan kita mengenai diskusi maupun seminar tentang budaya positif dan disiplin positif. Mari kita ikuti dengan penuh hikmat supaya semua kegiatan ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu dan atas kepercayaan Ibu Kepala Sekolah yang membuat saya sebagai protokol dalam kegiatan ini. Adapun nanti kekurangan dan kelebihan kita maklumi secara bersama-sama. Semoga membuahkan hasil dan sebagai pelajaran untuk lebih baik dalam pekerjaan kita. Demikian kata sambutan dari saya ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kata sambutan dari pendamping kepala sekolah yang juga Ibu ini adalah calon guru penggerak angkatan 11, ya. Oke, kepada Ibu Mariasi SPD diberikan waktu dan kesempatan. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang hadir di sini dan yang kami banggakan Ibu CGP yaitu Ibu Hatta Hormatuan Marbun. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, mari kita panjatkan segala puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan hari ini kita masih boleh berkumpul di ruang rapat kita ini. Adapun saya selaku perwakilan atau pendamping kepala sekolah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang hadir di tempat ini, yang dimana telah memberikan waktu atau dukungan kepada Ibu CGP, Ibu Hatta Marbun. Kita di sini semua meluangkan waktu kita untuk mendengarkan nanti pemaparan yang dibawakan oleh Ibu CGP kita. Jadi saya selaku PKS, Bapak Ibu, saya meminta kepada kita semua, kita memberikan dukungan penuh kepada CGP kita ini, Ibu Hatta Marbun. Semoga kedepannya nanti Ibu ini semakin hebat, semakin bijaksana lagi untuk menerapkan atau memaparkan semua ilmu yang telah dipelajarinya di tempat mereka belajar. Kemudian kita juga sebagai teman-temannya di sini, kita bisa mengaplikasikan semua pembelajaran yang telah dipaparkan oleh Ibu CGP kita nanti. Di atas segalanya, saya juga mohon maaf kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini jika kata-kata saya ada yang silap, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita sudah masuk ke materi kita, yaitu bacakan sekali lagi mengenai budaya positif dan disiplin positif. Pada kesempatan ini kami serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah sebagai CGP. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang kami hormati dan seluruh pendukung sebagai saya sebagai calon guru penggerak dari Negeri 15 Mahombar angkatan 11. Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan atas dukungan yang diberikan kepada saya, supaya saya nanti dapat untuk mengibarkan ke sekolah kita ini untuk menjadi guru yang hebat dan guru yang mampu untuk meningkatkan program-program kurikulum merdeka di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih kepada Ibu protokol kami, kepada Ibu yang telah memberikan dukungan kepada saya juga sebagai PKS, dan Bapak Ibu guru kelas
SD Negeri 15 Romahombar yang telah mendukung saya sampai saat ini ke modul 1.4, dan pada saat ini saya memaparkan tentang modul 1.4. Pada posisi sekarang memang sudah modul 2.1. Jadi saya berharap, harapan saya selalu mendoakan saya supaya saya menjadi orang yang mampu untuk meningkatkan apa yang saya terima di dalam program pendidikan calon guru penggerak. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Atas dukungan Bapak Ibu kami bangga punya Bapak Ibu guru yang selalu senantiasa mendoakan saya sebagai seorang guru calon guru penggerak. Sekian dan terima kasih. Nah, saya akan memaparkan tentang budaya positif, yaitu aksi nyata tentang budaya positif. Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa budaya positif ini sangat penting buat kita. Apakah budaya positif itu yang kita ketahui? Bagaimana kita tahu arti daripada budaya positif itu, Bapak Ibu? Silakan, Pak. Apa arti dari budaya positif? Silakan, Bu. Membiasakan hal-hal yang baik terhadap semua orang, terkhusus untuk siswa-siswi kita. Misalnya membiasakan untuk tidak senyum, sapa, dan salam. Iya, terima kasih Bu. Iya, memang ada lagi Bu dari Bapak Ibu, apa itu arti dari budaya positif? Iya, bersikap jujur. Iya, benar Bu. Ada lagi Pak? Oke, kalau menurut saya, kalau sudah dari katanya budaya yang positif, berarti menjadi kata budaya. Apa itu budaya? Suatu tingkah laku yang dilakukan terus menerus sehingga menjadi suatu budaya. Positif berarti hal yang baik, bukan berarti baik di mata satu orang, tapi baik di bagian besar orang. Jadi suatu budaya yang bersifat positif itu adalah kegiatan atau tingkah laku seseorang yang dilakukan terus menerus, sudah terbiasa, yang menjadi suatu budaya yang bersifat positif. Misalnya seperti tadi senyum, sapa, salam, sapa, senyum. Setelah itu menurut saya itu mengambil sampah yang ada di sekitar suatu budaya positif. Nah, itu menurut saya. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, semua benar. Apa yang dikatakan Ibu tadi, Ibu guru, Ibu Bapak juga tentang budaya positif itu adalah kita paparkan mengenai nilai-nilai dan sikap yang kita ambil di dalam sebuah perilaku yang akan mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Bisa kita buat juga yang tadi dikatakan oleh Ibu tentang senyum, sapa, salam. Juga dengan budaya positif yang Ibu Bapak itu katakan tadi tentang bagaimana sikap siswa yang jujur, yang mampu untuk mengemban apa sikap yang dia lakukan. Ya, terima kasih. Di situ ada juga budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Iya, di situ juga ada tujuan budaya positif itu. Di situ sudah kita lihat bahwa budaya positif kita tadi semua itu positif, yang akan meyakini nilai-nilai kebijakan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai dengan profil belajar Pancasila.
sini ada definisi dari budaya positif di sekolah. Di sini kita melihat bahwa pelajaran tentang dari Ki Dewantara bahwa kita di sini mengumpamakan sekolah itu adalah sebuah ladang dan tempat untuk persemayaman bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Di sini kita lihat maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman yang lain. Dari kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan bahwa sekolah kita itu menjadi lingkungan yang dapat menyenangkan, menjaga dan melindungi murid itu supaya menjadi hal-hal yang baik. Murid juga harus sebagai padi. Kenapa ibu saya katakan seperti itu? Karena karakter murid itu harus tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini juga Bu ada karakteristik daripada budaya positif itu, yaitu bagaimana apa yang dimiliki dan beberapa karakteristik yang membedakan dari budaya negatifnya atau netral. Nah, beberapa karakteristik itu adalah satu, itulah keterbukaan antara siswa dengan murid, murid dengan guru, dan murid dengan orang tua. Kemudian di situ didorong juga dengan berpikir kreatif, berani mencoba hal-hal baru. Kedua, empati. Itu mendorong perasaan siswa kepada murid. Di situ dia memahami bagaimana perasaan orang lain kepadanya. Ketiga, kolaborasi. Kolaborasi itu kita sudah tahu bagaimana kolaborasi itu Bapak Ibu kepada siswa kita. Coba, kalau kita bayangkan bagaimana kolaborasi kita kepada siswa. Coba, Bapak Ibu, bagaimana kolaborasi kita, bagaimana kita bersama murid dalam melakukan pembelajaran. Ayo, Ibu. Iya, kerjasama yang baik. Terima kasih pada Ibu atas jawabannya. Kerjasama dan kolaborasi, kerjasama untuk mencapai tujuan. Berarti kita bekerja sama di sekolah itu untuk mencapai tujuan yang menyenangkan dan ikut membuat, mendukung serta bekerja sama dengan kebaikan bersama. Nah, keempat, keseimbangan. Bagaimana kita membuat bekerja keras untuk siswa yang telah kita ajari. Untuk bagaimana usaha keras kita supaya mereka mencapai hasil yang menyenangkan. Kemudian Bu, ada juga manfaatnya. Apa yang menjadi manfaat budaya positif itu? Di mana kita memanfaatkan budaya positif itu? Coba Ibu, bagaimana manfaatnya? Apa di antara satu hal yang dapat manfaat budaya positif itu? Coba Ibu yang di depan, Ibu, Bapak yang di samping, coba memberikan materi yang terbaik. Memberikan materi yang terbaik. Ya, bagus. Ada lagi Bu, Bapak Ibu? Manfaat dari budaya positif itu di sekolah itu untuk membuat semua warga sekolah itu berperilaku yang baik, terutama kepada siswa di sekolah itu. Antara sesama siswa, mereka itu selalu berperilaku baik antara satu dengan yang lain dan menghindari bullying antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Ya, terima kasih Bu. Iya, memang itu
sangat baik, Bu. Contohnya kita berpusat kepada siswa ya Bu ya, yaitu memberikan yang terbaik kepada siswa kita itu. Dengan cara mereka datang tepat waktu ya Bu ya. Iya, dengan memberikan cara-cara yang terbaik. Nah, contoh budaya positif itu yang kita tahu, contoh budaya yang inklusif atau yang berkolaboratif. Kalau inklusif itu bagaimana ya, Bapak Ibu? Yang inklusif Bu, kita misalnya sebagai seorang guru di kelas misalnya kita bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada di antara siswa tersebut. Misalnya ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang tidak bisa membaca, ada yang tidak bisa berhitung. Itu bisa kita terima keberadaan mereka dan kita arahkan anak itu supaya mereka itu bisa sama-sama belajar dengan baik di kelas itu. Itu terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Iya, sangat-sangat bagus jawaban Ibu. Karena kita selalu mencari siswa yang tidak mengetahui pembelajaran itu, dan ada yang cepat menangkap dan ada yang tidak cepat menangkap. Disitulah kolaborasi kita bersama siswa tersebut. Di sini kita simpulkan bagaimana budaya positif itu. Maka kesimpulan itu adalah merupakan pola pikir, perilaku, nilai, norma-norma, dan sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok yang mampu berbagai memberikan manfaat seperti peningkatan kesejahteraan, peningkatan produktivitas, juga menciptakan hubungan yang baik dan mendorong inovasi. Strategi yang terencana dan berkelanjutan itu sangat-sangat diperlukan untuk membangun budaya positif tersebut, mulai dari komunikasi sampai dengan keterbukaan, juga pengakuan, serta dengan apresiasi siswa, bagaimana pendidikannya, pelatihannya, hingga penegakan norma-norma positif. Nah, di sini harapan saya Bapak Ibu, bagaimana saya mempelajari budaya positif itu, apa yang akan saya terangkan nanti dan akan saya terima dari siswa itu supaya dapat terwujud baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, terutama tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Baik, di sini ada juga di dalam kedua disiplin positif. Apa itu disiplin positif, Bapak Ibu? Disiplin positif. Apa itu yang dimaksud dengan disiplin positif, Bapak Ibu? Kira-kira? Ya, Ibu. Membiasakan diri dengan hal-hal yang baik. Membiasakan diri dengan hal-hal yang baik. Iya. Ada lagi Bu? Dari Bapak, Ibu guru? Yang lain? Iya. Berbagai pemahaman tentang disiplin positif ini. Bagaimana disiplin? Apa yang akan kita pelajari tentang disiplin di sekolah? Bagaimana tentang disiplin di sekolah yang kita terapkan? Kira-kira yang kita buat, yang kita pelajari di sekolah itu, bagaimana kebiasaan yang baik itu? Contohnya apa ya, Bapak Ibu? Kira-kira apa sikap contoh disiplin itu, Bu? Contoh
positif itu misalnya kita bisa membentuk sikap dan perilaku dari peserta didik kita itu, bisa mereka itu mandiri setiap harinya melakukan misalnya 5S itu kepada semua warga sekolah itu, misalnya menegur bapak ibu guru dan juga teman-temannya yang lain, menyapa, bersikap, melakukan tingkah laku yang baik kepada semua warga sekolah. Seperti itu. Iya, terima kasih Bu. Iya, bahwa disiplin positif itu sangatlah kita banggakan bahwa siswa kita itu mampu untuk melakukan kedisiplinan yang kita buat. Di situlah kita buat di kelas itu kesepakatan kelas ya Bu ya. Nah, kesepakatan kelas itu, contohnya kesepakatan kelas itu tadi Bu, kira-kira apa itu Bu ya? Seperti di kelas 5, kesepakatan kelas yang kami buat, yang pertama itu hadir tepat waktu di sekolah. Iya, hadir tepat waktu di sekolah. Kemudian Bu, Memakai seragam sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh sekolah setiap harinya. iya, memakai seragam sekolah. Kemudian Bu, kira-kira kebersihan benar nggak Bu ya? Iya. Kebersihan sangat diutamakan ya Bu ya? Melakukan piket kelas. Oh iya, melakukan piket kelas di setiap hari ya Bu ya, dalam piket di sekolah. Dan peraturan yang telah diberikan oleh kelas masing-masing ya Bu ya, kelas 1 sampai kelas 6 ya Bu ya. Iya, terima kasih. Juga komunikasinya bagus ya Bu ya, antara siswa dengan murid, siswa dengan siswa, atau siswa dengan guru, juga dengan guru dengan orang tua ya Bu ya. Iya, orang tua. Orang tua juga kita utamakan juga ya Bu, bagaimana kita mampu untuk berkomunikasi yang baik kepada orang tua. Karena itu hal yang penting. Karena itu juga disiplin ya Bu ya. Apabila ada nanti sesuatu yang yang kurang terhadap anak didik kita bisa bekerjasama dengan orang tuanya ya Bu ya. Iya, sangat bagus. Iya, untuk memberikan pujian juga kepada siswa kita laksanakan ya Bu ya. Memberikan pujian kepada anak dan juga menjalin komunikasi yang baik tadi sudah, dan memberikan contoh yang baik. Memang sih kita kan harus memberikan contoh yang baik. Nggak pernah itu guru mengatakan ini. Itu harus kita berikan kepada siswa yang terbaik. Iya. Dan ada juga kebutuhan dasar manusia itu. Di mana kebutuhan dasar manusia itu adalah merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat dan apa yang kita inginkan. Di sini semua usaha terbaik yang kita lakukan itu memang adalah kebutuhan dasar yang terpenuhi. Baik itu pakaiannya, baik itu dengan kerjasamanya, kasih sayang dan rasa kita kepada anak itu, bagaimana kita memperdulikan mereka supaya mereka mampu untuk melakukan pekerjaan